Landstalk kali ini kita akan membahas topik usut manipulasi clue. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber pengamat kebijakan publik Lisman Manurung. Namun pemirsa, sebelum membahas lebih lanjut topik ini, kita saksikan dulu paket berikut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku masih menemukan oknum pegawai negeri sipil DKI yang memanipulasi laporan melalui aplikasi Clue. Modusnya, mereka melaporkan sendiri permasalahan yang terjadi, kemudian dikerjakan agar mendapatkan poin demi kepentingan pribadi. Ahok menegaskan akan memperbaiki sistem ini. Ia juga mencatat ada sekitar 10% laporan Clue yang dimanipulasi. Oleh sebab itu, Basuki menilai inspeksi mendadak atau sidak masih diperlukan karena meski telah menggunakan sistem berbasis elektronik, masih banyak oknum pegawai negeri sipil yang bermain. Clue dinilai sarana yang baik bagi pemetaan masalah di Jakarta, penyerap aspirasi warga Jakarta melalui teknologi, dan relatif mudah dilakukan. Lalu, apa yang harus dilakukan agar manipulasi bisa dicegah? Dan benarkah secanggih dan sebaik apapun aplikasi akan sia-sia jika tidak didukung SDM, pemimpin, atau lurah yang amanah? Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, dengan topik usut manipulasi Clue, saat ini Landstalk juga sudah tersambung dengan Bapak Setiaji, Kepala UPT Jakarta Smart City. Selamat siang, Pak Setiaji. Siang, Bu. Siang. Ya, ini ada manipulasi terhadap Clue. Manipulasi seperti apa sebenarnya dilakukan dan siapa saja yang melakukan manipulasi ini kalau yang sesuai dengan data yang sudah didapatkan? Ya, jadi sebenarnya yang disebut manipulasi ini adalah lebih ke mencoba untuk memperbanyak laporan ya, laporan supaya poin ataupun juga ranking tiap masing-masing kelurahan menjadi lebih tinggi. Poin dan rankingnya itu dampaknya akan seperti apa terhadap kelurahan? Ya, artinya kan gini, mereka kan akan menjadi tercatat poinnya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan yang lain. Oke. Dampaknya apa Pak Setiaji kalau poinnya lebih tinggi? Artinya dilihat kinerjanya menjadi lebih baik. Oke. Apakah ini juga berpengaruh terhadap ada insentif yang diterima oleh para ketua RT atau RW, Pak, untuk melaporkan satu laporan dihargai Rp10.000? Apakah itu berpengaruh juga terjadinya manipulasi Clue ini? Kalau ini hal yang beda ya. Kalau yang RT RW yang disebut manipulasi ini kan adalah oknum di kelurahan yang berlomba-lomba untuk memperbanyak laporan di lingkungannya. Sementara kalau ini kan Pak RT adalah inisiatif dirinya sendiri untuk melaporkan. Oke. Pak Setiaji, ketika kinerjanya dinilai menjadi lebih baik karena poinnya lebih banyak, rankingnya lebih tinggi, kemudian lanjutannya apa Pak? Apa yang akan mereka dapatkan ketika kinerjanya itu dianggap lebih tinggi dibandingkan daerah yang lain? Ya, kita juga menganut semacam reward and punishment ya. Untuk yang poin-poinnya tinggi, seperti tahun lalu kita memberikan semacam reward dari Pak Gubernur, ataupun juga reward yang lain seperti promosi ke tempat yang lebih jabatan lebih tinggi. Oke, yang akan mendapatkan reward itu apakah kepala kelurahannya atau siapa yang di kelurahan itu yang akan mendapatkan? Ya, biasanya tentunya adalah pejabat tinggi di lingkungan itu ya. Oke. Seperti Pak Lurah. Artinya manipulasi ini dilakukan atas persetujuan lurah setempat. Nah, saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Dan sebenarnya kasus ini sudah berlangsung lama dan kita sudah memperbaiki dari sisi sistemnya supaya penilaiannya itu dan rankingnya tersebut kita rubah. Sejak kapan Pak manipulasi ini terjadi? Itu berlalu pada tahun lalu ya. Jadi sebelum sistem kita dirubah itu semenjak sebelum Oktober 2015. Pada waktu itu poinnya adalah poin yang paling banyak laporannya, poinnya makin tinggi. Bagaimana ini diketahui Pak Setiaji? Iya, sebenarnya ada juga laporan dari masyarakat. Jadi kita juga mengandalkan juga polisi Clue ya. Jadi kita juga mengandalkan masyarakat untuk sama-sama mengawasi laporan-laporan yang diajukan ataupun juga diberikan oleh bukan hanya masyarakat tapi juga pihak yang mendownload Clue. Nah dari situ muncullah istilah tuyul dan sebagainya, laporan-laporan yang
dilaporkan oleh oknum tertentu, kemudian dia sendiri yang men-solve laporan tersebut. Biasanya laporan seperti apa Pak yang dimanipulasi ini Pak Setiaji? Laporannya tentunya sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungannya. Dia foto misalnya ada sampah yang sebenarnya mungkin sampah tersebut ditaruh oleh pihak tertentu tersebut. Oke. Artinya sebetulnya ini ada settingan Pak ya? Ya, bisa ada setting seperti itu. Nah, kemudian itu sudah kita perbaiki sistemnya sehingga poinnya adalah yang paling banyak laporannya malah kita bikin minus. Nah, itu berdampak terhadap laporan yang menurun drastis setelah dilakukan perubahan poin tadi. Oke. Ada berapa banyak kelurahan Pak yang terdeteksi? Nah, kami mengidentifikasi ada sekitar 4 kelurahan yang anomalinya sangat tinggi. Ya, tadinya ada sekitar 900 laporan, tiba-tiba anjlok menjadi sekitar hanya 100 ataupun juga 200. Nah, itu anomali yang sangat tinggi. Jadi ada top 4 lah. Jadi sekarang yang dicurigai adalah jika laporan justru malah menurun atau terselesaikan dengan cepat, itu justru patut dicurigai. Itu ada settingan seperti itu ya Pak? Iya. Kalau kita baca di media-media online Pak, ada sekitar 10 laporan di Clue itu yang 10%. Laporan di Clue itu yang dimanipulasi. Itu pernyataan dari Pak Ahok sendiri. Iya. Nah, kalau dikatakan ada reward and punishment apa yang sudah diberikan kepada mereka yang melakukan 10% informasi yang manipulatif ini? Ya, bagaimana tadi saya sebutkan, jadi selain reward ada punishment-nya tentunya biasanya ada pemecatan ya, ataupun juga biasanya atau sudah dilakukan Pak? Sebenarnya ini sudah dilakukan sebagaimana yang di berita di online sendiri juga sudah disebutkan kan oleh Pak Gubernur. Pak Setiaji, ini tadi Bapak sampaikan ini sebenarnya sudah terjadi sejak Oktober tahun lalu. Nah, kalau memang sudah diketahui ada manipulasi dan terlihat juga dari angka laporan yang semakin menurun dan cepat teratasi, bagaimana apa yang dilakukan oleh UPT sendiri, Jakarta Smart City, ataupun dari Pemprov DKI Jakarta untuk meredam manipulasi itu, Pak? Ya, tadi sebagaimana saya sebutkan, kita merubah kriteria penilaian yang tadinya adalah sebanyak-banyaknya laporan mendapatkan poin tertinggi, kita rubah menjadi dengan model minus. Yang makin banyak laporan justru semakin minus karena dianggap Pak Lurahnya tidak kerja di lingkungan tersebut. Artinya kalau semakin banyak laporan, semakin banyak permasalahan yang seharusnya mereka tangani tanpa laporan. Nah, itu kita rubah menjadi minus. Menarik sekali nih Pak Setiaji. Di studio sudah ada Pak Lisman Manurung, Pak. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Pak Lisman, bagaimana Pak Lisman melihat ini? Iya, sebenarnya ini adalah tipikal pengumpulan data di kantor-kantor pemerintahan. Maksudnya tipikal nih gimana? Senang membuat pimpinan senang kan gitu ya. Jadi saya mengumpul data. Dulu istilahnya ABS. Iya. Dan itu menjadi itu sudah tipikal kan? Saya kira tidak hanya di kantor DKI. Jadi ada keinginan untuk menyenangkan pimpinan. Berapa tuh yang rusak? Sedikit Pak. Terus berapa yang bagus? Banyak Pak. Selalu usaha ini sudah menjadi jadi culture kita dalam pengumpulan. Tapi bukankah yang clue tadi yang terdeteksi adalah kalau yang jeleknya itu banyak sekali gitu dan terus mereka selesaikan? Tentu yang paling pokok kita lihat di sini kan bukan soal datanya, tapi keinginan dari setiap orang untuk menyenangkan pimpinan dan memberi data yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Tetapi dengan munculnya instrumen pengumpulan data, sebenarnya Clue ini kan instrumen pengumpulan data, tapi dia sangat definite, sangat definite, pasti kan gitu loh. Nah ini kan menjadi membuat kaget semuanya, wah. Sampah katanya, sampah kan misalnya ditulis secara narasi sejumlah kecil sampah gitu, tapi begitu dipotret jembatan itu ditumpukin sampah kecil yang mana kan gitu loh. Nah, saya kira ini adalah gejala yang baru yang menurut saya mungkin sangat terasa di DKI. Saya sering melakukan penelitian ya maaf nggak bisa kita gunakan itu kalau data dari kalau kita lihat waduh ini nggak match dengan apa yang kita tahu, dan untuk minta data yang real harus melakukan survei sendiri dan seterusnya. Nah, jadi oleh karena itu saya melihat gambarannya begini. Ini adalah gelagat baru yang harus
ya kita encourage terus. Menurut Anda, clue ini sebagai sebuah tool, apakah lebih banyak memberi dampak positif terhadap apa yang ditujukan dengan dibuatnya clue ini, oh, ya, atau justru malah jadi bikin banyak orang jadi bersikap manipulatif? Manipulatif akan iya, namanya pertama sekali dia lihat bahwa wah kok kalau begini kita manipulate. Tetapi kan dia sangat definite ya, data yang diberikan ini kan nggak bisa dibantah gitu loh, berupa gambar dan juga bisa replikasi ada beberapa sama hasilnya, ya mau bilang apa lagi gitu. Nah, waktu diskusi di sini juga dengan orang yang mengelola Clue, mereka kan berharap ini menjadi satu sistem di seluruh Indonesia gitu. Ya, mereka punya value yang mau dituju bahwa saatnya tiba bahwa kita dapat genuine data gitu. Apa saja yang ditemukan, datanya jelas. Kalau masyarakatnya partisipatif, artinya semua masyarakat juga ikut terlibat dalam upaya membangun kotanya kan? Saya kira akan demikian karena nanti kalau pemilihan ketua RT akan ditanya, ini manipulator kedua siapa sebetulnya? Nah, Pak Isman, menyelamatkan Clue, tadi yang gitu. dikatakan Pak Setiaji sekarang penghitungan ya, poinnya adalah dibalik seperti itu. Nah, itu bisa mengurangi tidak Pak terjadinya manipulasi seperti ini? Mungkin bisa, tetapi yang paling pasti adalah masyarakat juga akan melihat kan gitu, akan menilai bahwa ada apa dengan lurah saya, kok lurah sebelah nggak begitu, gitu loh. Kan satu, yang kedua masyarakat pemilih ketua RT itu kan lama-lama makin kritis kan, dan tahu bahwa mereka dapat uang juga. Saya ke Pak Setiaji sebelum kita jeda. Pak Setiaji. Ya. Ya Pak Setiaji, tadi ada istilah tuyul. Iya. Itu apa maksudnya Pak? Itu tadi yang melaporkan manipulasi tadi. Ya. Dan mereka itu adalah oknum di pemerintahan daerah tingkat lokal. Ya, artinya bukan bisa jadi bukan PNS ya, tapi mereka menyuruh seseorang untuk melaporkan gitu. Nah, itu kita sebut tuyul tadi. Iya, mengatasnamakan lurah atau RT atau seperti apa begitu Pak? Ya, karena di dalam aplikasi itu kan tidak disebutkan nama identitas, ya, anonim dan sebagainya. Itu bisa siapa saja mereka. Pak Setiaji, tadi Anda mengatakan juga dan itu mengkonfirmasi apa yang menjadi berita di online bahwa ada beberapa yang dipecat Pak ya? Atau diberi sanksi? Iya. Berapa banyak Pak yang diberi sanksi terkait manipulasi data ini? Saya nggak cek datanya, tapi karena ini sudah berlangsung lama ya, sebenarnya sudah ada beberapa kali pergantian dilakukan, dan kita sering rutin melakukan pergantian setiap Jumat biasanya terhadap beberapa pejabat yang melakukan seperti hal tersebut. Itu dari tingkat lurah sampai tingkat di bawahnya? Lurah udah paling level bawah. Ya, palingnya ada level lurah ataupun kasih yang mengoperasikan Clue tadi. Baik. Pak Setiaji, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali.